Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai strategi bisnis yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Nah, pertama-tama perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Alifa Dika Okvita Dani, kemudian ada Eka Noviani Silveira, juga ada Fahri Rofi Fauzan, dan yang terakhir ada saya sendiri, Anissa Nur Azizah. Pertama-tama kita akan membahas mengenai profil Bank Mandiri terlebih dahulu. Bank Mandiri ini didirikan pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Nah, sebenarnya Bank Mandiri ini sendiri terdiri dari 4 bank pemerintah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Yang kemudian pada bulan Juli 1999 dilebur menjadi satu kesatuan Bank Mandiri. Nah, setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruh di segala bidang, Bank Mandiri itu berhasil membangun organisasi bank yang solid dan mengimplementasikan core banking system yang baru, yang terintegrasi. Nah, core banking system dari keempat bank legasi sebelumnya yang saling terpisah. Nah, sejak didirikan, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan, terlihat dari laba yang terus meningkat dari sekitar 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Nah, Bank Mandiri itu pertama kali melakukan penawaran saham pada tanggal 14 Juli 2003 sebesar 20% atau ekuivalen dengan 4 miliar lembar saham. Nah, kemudian program transformasi lanjutannya itu dilakukan pada tahun 2010 sampai 2014. Nah, untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya, Bank Mandiri melaksanakan transformasi lanjutan, yaitu dengan melakukan revitalisasi visinya untuk menjadi lembaga keuangan yang paling dikagumi dan selalu progresif. Nah, dengan visi tersebut, Bank Mandiri mencanangkan untuk mencapai milestone keuangan di tahun 2014, yaitu nilai kapitalisasi pasar mencapai di atas 225 triliun dengan pangsa pasar pendapatannya mendekati 16%. Nah, ROE mencapai kisaran 2,5% dan ROE-nya mendekati 25%. Namun, tetap menjaga kualitas aset yang direfleksikan dari rasio NPL gross di bawah 4%. Nah, dalam mewujudkan visi tersebut, transformasi bisnis di Mandiri tahun 2010 akan difokuskan pada 3 area bisnis, yaitu wholesale transaction, yang artinya jadi Bank Mandiri itu dalam area wholesale transaction ini akan memperkuat leadership dengan menawarkan solusi transaksi keuangan yang komprehensif dan membangun hubungan yang holistik melayani institusi korporat dan komersial di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah area retail deposit dan payment. Nah, jadi Bank Mandiri akan menjadi bank pilihan nasabah di bidang retail deposit dengan menyediakan pengalaman perbankan yang unik dan unggul bagi para nasabahnya. Kemudian retail finansial, yaitu dengan cara meraih posisi terdepan dalam segmen pembiayaan retail, terutama untuk memenangkan persaingan di bisnis kredit perumahan, personal loan, dan kartu kredit, serta menjadi salah satu pemain utama di microbanking. Tidak berhenti di situ, pada tahun 2015 pun Bank Mandiri membuat rencana strategis, yaitu Bank Mandiri ingin menjaga kondisi likuiditas dengan LDR kurang dari 86%, menjaga likuiditas aktiva produktif dengan pertumbuhan kredit sebesar 19%, dan non-performing loan-nya itu di level 2,08%. Nah, meningkatkan porsi dana murah mencapai minimal 64,9%, meningkatkan profitabilitas dengan pertumbuhan rasio fee based income sebesar 28,8% dan cost efficiency ratio di bawah 40%, dan implementasi inisiatif strategis corporate plan. Target utama tersebut akan dicapai melalui implementasi sasaran strategis yang dirumuskan menggunakan pendekatan balanced scorecard pada 4 perspektif.
Nah, kemudian pada rencana dan strategis jangka panjang untuk tahun 2015 dan sampai 2020, itu Bank Mandiri akhirnya bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN dalam segi pelayanan, produksi, dan imbal hasil kepada pemegang saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas. Keunggulan ini dicapai dengan menyediakan layanan jasa dan produk yang terintegrasi, solusi keuangan yang didasari oleh pemahaman sektor industri yang mendalam dengan ditopang kemajuan teknologi, kualitas manusia, dan sinergi bisnis hingga ke perusahaan anak. Kemudian menjadi kebanggaan negeri dan setiap insan yang bekerja di Bank Mandiri memiliki tanggung jawab yang harus direalisasikan melalui pengelolaan, manajemen, dan tata kelola perusahaan yang baik. Nah, dengan sasaran mencapai kapitalisasi pasar yaitu sekitar 55 miliar dolar Amerika dan return on equity 23% sampai 27% pada tahun 2020. Bank Mandiri bertekad menjadi ikon perbankan Indonesia di ASEAN. Nah, untuk mencapai visi pada slide sebelumnya, strategi Bank Mandiri ke depan akan difokuskan pada 3 area utama, yaitu yang pertama memperkuat leadership di segmen wholesale dengan melakukan pendalaman relationship dengan nasabah. Kemudian menjadi bank pilihan nasabah di segmen retail dengan akselerasi bisnis segmen-segmen utama yang menjadi pendorong pertumbuhan bisnis Bank Mandiri, yaitu di segmen mikro, di segmen makro, dan di segmen individual. Kemudian yang terakhir mengintegrasikan bisnis di semua segmen yang ada di Bank Mandiri. Nah, ini adalah strategi pencapaian target. Nah, virus corona yang pertama kali terdeteksi keberadaannya di Indonesia pada Maret 2002 dan selanjutnya menyebar ke seantero negeri sehingga memicu pandemi merupakan situasi yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Dampak pandemi yang begitu besar di semua sektor, termasuk industri perbankan, mendorong Bank Mandiri ini kemudian untuk mencari dan merumuskan berbagai strategi guna mewujudkan target-target yang telah ditetapkannya. Kemudian yang pertama, strategi pencapaian target yang pertama adalah pengelolaan risiko atas penerapan keuangan berkelanjutan. Dan menjalankan bisnis dan mewujudkan targetnya, Bank Mandiri ini menghadapi berbagai resiko yang berpotensi menghambat tercapainya target-target tersebut. Nah, untuk meminimalkan dampak atas risiko, diperlukan pengelolaan risiko secara komprehensif dan terintegrasi dengan penguatan pada aspek pengendalian internal itu sendiri. Kemudian selanjutnya adalah strategi keberlanjutan atau sustainable strategy. Nah, dalam melakukan dalam strategi keberlanjutan ini, Bank Mandiri ini ingin memastikan kebijakan, proses, serta aktivitas jangka panjang ini selaras dengan prinsip keuangan berkelanjutan yang meliputi seperti tata kelola, keuangan, visi misi, spirit, rencana aksi, serta unit yang terlibat hingga 5 tahun ke depan. Makanya mereka membuat strategi keberlanjutan ini. Nah, dalam strategi keberlanjutan ini, Bank Mandiri ini melakukan penerapan sustainable financial atau strategi keberlanjutan dalam keuangan yang mana dia ini berkoordinasi pada sustainable development. Jadi sustainable finance ini mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini atau sustainable development ini didasari atas 3 aspek orientasi, yaitu yang pertama profit, keuntungan, people, hubungan sosial masyarakat, serta planet, yaitu perlindungan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Nah, seperti itu. Dan sustainable finance ini diwadahi atau atas berdasarkan dukungan dari OJK. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita dapat melihat bahwa dimensi dari sustainable finance itu terbagi menjadi beberapa dimensi. Yang pertama, pencapaian keunggulan industri sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global,
serta pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya. Kemudian pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif. Juga ada promosi investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha atau ekonomi. Kemudian ada pemberian dukungan pada prinsip pembangunan Indonesia 4P, yaitu Pro-Growth, Pro-Job, Pro-Pur, dan Pro-Environment. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Anissa. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alifa Dikalvita Dani dengan NIM 2019 041 0191. Di sini saya akan melanjutkan tentang pilar dari Bank Mandiri, yaitu yang kedua ada pilar sustainable operation, yang mana Bank Mandiri menerapkan green office. Nah, green office yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini ada penggantian lampu kantor, perawatan AC, instalasi pengolahan limbah, di mana green office ini berdampak dalam penurunan konsumsi sebesar 5,9%. Program ini dapat dilaksanakan di tengah pandemi COVID di tahun 2020, meskipun sering banyak ada kendala karena penerapan PSBB di berbagai kota di Indonesia. Nah, penerapan Green Office ini diarahkan oleh manajemen untuk menerapkan less paper, less plastic, less energy consumption, dan waste recycle. Selanjutnya yaitu ada pilar sustainability, CSR, dan financial inclusion. Yang pertama itu ada corporate social dan responsibility, di mana untuk memenuhi kebutuhan konsep pembangunan yang fokus terhadap masyarakat dan lingkungan. Nah, Bank Mandiri mempunyai 17 goals, di mana 9 sudah terlaksana dalam memenuhi program CSR. Nah, salah satu goals-nya yaitu program Mandiri Sahabatku, di mana Mandiri Sahabatku ini mengembangkan pekerja migran Indonesia untuk menjadi entrepreneurship. Inovasi ini memberikan kesempatan bagi calon pembisnis untuk mengikuti sebuah kompetisi, yaitu business plan. Selanjutnya itu ada financial inclusion, di mana Bank Mandiri menerapkan branchless banking untuk memperkenalkan produk retail kepada unbanking dan menyalurkan kredit usaha mikro di wilayah tertentu. Program ini merupakan program gabungan kelompok dari tani dan women empowerment. Di sini RAKB mempunyai visi dan misi, di mana visi dari RAKB Bank Mandiri yaitu to be your preferred financial partner. Nah, dari misinya itu ada essentially integrate our financial product and service into our customer, di mana dalam membangun visi dan misi Bank Mandiri menerapkan operasi dan tata kelola perusahaan yang baik berkontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Untuk tujuan RAKB sendiri yaitu untuk menyusun strategi sebagai langkah aksi nyata LJK dalam RAKB sebagaimana diatur dalam pasal 7 POJK nomor 51 POJK 03 2017. Nah, di sini ada tanggung jawab ESG, yang dimana yang pertama itu untuk merancang rencana aksi pada kebijakan pembiayaan dan investasi. Yang kedua ada melakukan pembaruan dan mereview implementasi RKKB terkait aktivitas pengelolaan resiko ESG yang terkait dalam kegiatan perbankan dan rangka meningkatkan ketahanan portofolio yang ditangani oleh unit pengelola portofolio kredit. Yang ketiga ada memantau dan melaporkan kemajuan implementasi rencana aksi berdasarkan indikator yang telah ditentukan, seperti perencanaan kapasitas, status proyek, percontohan presentase. Ini merupakan keberhasilan penyaringan nasabah dan sebagainya. Yang keempat itu ada merencanakan dan mengkoordinasi sesi pengembangan kapasitas yang diperlukan untuk perkembangan dan revisi kebijakan ESG. Selanjutnya pilar sustainable banking itu ada dua,
Yang pertama ada ISG pada sektor perkebunan sawit dan CPO, di mana memiliki isu dan risiko sosial lingkungan yang terdiri dari dua faktor, yaitu lingkungan sektor perkebunan sawit dan CPO dan sosial sektor perkebunan sawit dan CPO. Pada isu lingkungan sektor perkebunan sawit dan CPO ini ada beberapa indikator. Ya, pertama, perusakan hujan karena peningkatan kebutuhan minyak sawit. Yang kedua ada hilangnya keanekaragaman hayati dan meningkatkan risiko kepunahan spesies yang dilindungi. Yang ketiga ada peningkatan emisi gas rumah kaca karena pembakaran bahan bakar fosil dan transportasi. Yang keempat ada degradasi lahan gambut melalui pengeringan sehingga menyebabkan emisi metana ke atmosfer dan meningkatkan risiko kebakaran dan banjir. Yang kedua ada isu sosial di sektor perkebunan sawit dan CPO, di mana ada beberapa indikator, yaitu hak atas tanah, penggunaan lahan, dan pembebasan lahan. Yang kedua ada terdapat konflik dengan penduduk asli dan komunitas lokal daerah. Yang ketiga ada penurunan produktivitas petani kecil akibat keterlambatan penggunaan teknologi yang up to date. Yang keempat ada pelanggaran hak asasi manusia termasuk pekerja paksa dan pekerja anak. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutin oleh teman saya, yaitu Eka. Saya Eka Noviani Silvaira di sini akan melanjutkan penjelasan tentang capability development yang dilakukan oleh Bank Mandiri mengenai rencana aksi di sektor sawit dan CPO segmen. Nah, yang dilakukan adalah melakukan workshop, pelatihan, kemudian mengundang tenaga ahli dari pihak eksternal, kemudian melakukan percontohan kepada 2 debitur pilot untuk sektor sawit dan CPO segmen ini, kemudian melibatkan pihak eksternal untuk mendapatkan masukan tentang rancangan kebijakan sektor perkebunan sawit dan CPO, kemudian melakukan peninjauan dampak yang timbul pada proses internal bank dan pada nasabah dari rancangan kebijakan sektor perkebunan sawit dan CPO. Kemudian melanjutkan melakukan FGD dengan unit terkait untuk mereview rancangan kebijakan sektor perkebunan sawit dan CPO yang siap untuk diterapkan pada nasabah. Untuk capability development-nya, mengenai rencana aksi sektor jasa konstruksi infrastruktur ini kurang lebih sama, yaitu melakukan workshop, kemudian melakukan wawancara dan interview dengan nasabah korporat. Kemudian workshopnya juga setidaknya dilakukan 2 kali dengan 1 debitur pilot, kemudian 1 dari. Kemudian mengenai capability development-nya, di sini yang berbeda adalah mereka melakukan wawancara satu persatu dengan nasabah korporat terpilih untuk menilai kesiapan nasabah dengan kebijakan sektor energi dan air yang dirancang. Kemudian melakukan tinjauan internal pada masukan dari nasabah tersebut. Jadi masukan-masukannya dikumpulkan, kemudian meninjau hasil masukan tersebut. Kemudian ada inisiatif keempat yang termasuk dalam strategi Bank Mandiri, yaitu pengembangan produk keuangan berkelanjutan, di mana inovasi yang dilakukan adalah dalam bentuk sustainable or green or social bonds, yaitu instrumen keuangan yang bersifat hutang, di mana hasil obligasi ini secara khusus akan disalurkan untuk membiayai atau membiayai kembali proyek yang berwawasan lingkungan atau green, kemudian proyek pengembangan sosial atau kombinasi keduanya, yang dimana itu sustainable. Rencana aksinya adalah
meminta persetujuan RMPC atau Risk Committee atas framework sustainable or green or social yang sudah direview oleh second party opinion. Kemudian melakukan penerbitan sustainability green or social bonds sesuai dengan kebutuhan likuiditas bank dan kondisi pasar. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring dan pelaporan hasil penerbitan sustainability bonds. Kemudian inisiatif kelima adalah inisiatif mengenai energi and water efficiency, kemudian gedung ramah lingkungan dan green office. Di mana untuk program green office-nya itu dalam rangka efisiensi penggunaan energi, listrik dan air serta pengurangan emisi. Dan untuk water efisiensinya yaitu melakukan penggunaan air daur ulang atau water recycle khususnya di kantor pusat Bank Mandiri tersebut. Rencana aksi yang dilakukan adalah melaksanakan less energy consumption and water efficiency di 4 gedung hingga 2025. Antara lain yaitu mengganti lampu TL menjadi LED, kemudian peremajaan AC dan inverter, kemudian pemisahan instalasi, plumbing untuk grey water serta water recycle system. Yang kedua adalah melakukan pemasangan low emission glass facade and solar panel di 6 gedung hingga 2025. Antara lain penggunaan material kaca yang dapat mengurangi sinar UV dan existing dan yang sedang dibangun serta pemasangan solar panel. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan sertifikasi Green Building Council Indonesia pada 3 gedung hingga 2025. Kemudian untuk rencana aksi ramah lingkungannya itu strateginya ada kata uniknya yaitu bernyali, di mana yang pertama adalah Mandirian bernyali untuk mengurangi penggunaan plastik, di mana mereka mewajibkan pegawainya untuk memakai tumbler, kemudian pengurangan AMDK di ruang rapat. Yang kedua adalah Mandirian bernyali untuk mengurangi penggunaan kertas, jadi paperless. Kemudian yang ketiga adalah Mandirian bernyali untuk mengurangi penggunaan konsumsi energi listrik. Yang keempat adalah Mandirian bernyali untuk memisahkan sampah agar dapat didaur ulang. Yang kelima adalah campaign secara konsisten dan masif melalui sosial media, WhatsApp group, reminder at morning briefing. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini nama saya Farid Rafi Faujan ingin menjelaskan tentang grafik governance pengelolaan cyber security, graph of cyber security management governance dari Bank Mandiri. Terlihat ada sisi bagian kiri dan bagian kanan. Terlebih dahulu untuk bagian kiri yaitu ada data framework. Data framework sendiri terdiri dari law dan regulation, standard dan policy, data state, data location, dan data types. Untuk yang sebelah kanan yaitu data governance, ada IT commit yang terhubung dengan board of director level commit, dan ada di SP related unit yang berhubungan dengan cross functional teams to report on data security and privacy matters. Dan untuk di SP related unit sendiri yaitu ada CISO office group, dan non permanent member yaitu ada IT group,
ada compliance, legal, dan corporate secretary. Nah, dalam aktivitasnya, divisi CISO mengelola risiko cyber security. Dengan Asia Framework melalui pencegahan, pendeteksian, hingga pemulihan data dan informasi dari pencurian atau kehilangan, penyalahgunaan, pengungkapan data rahasia pelanggan. Asia Framework mencakup 3 aspek, yaitu aspek tata kelola atau governance, ada aspek pelindungan atau protection, serta aspek kegiatan operasional atau operation. Skop area tanggung jawab dari divisi CISO adalah memastikan akses, distribusi, dan integrasi seluruh data di Bank Mandiri berjalan dengan baik. Dengan detail, tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Pertama, yaitu memastikan seluruh unit bertanggung jawab atas data yang dikelola. Yang kedua, yaitu memastikan setiap unit dan elemen di Bank Mandiri, aktivitas operasionalnya, memperhatikan prinsip confidentiality dan integrity. Dan yang terakhir, yaitu memastikan terjaganya kerahasiaan data nasabah dan setiap pegawai dilarang untuk memberikan data atau informasi nasabah ke pihak lain, kecuali nasabah memberikan persetujuan tertulis dan diwajibkan oleh peraturan UU yang berlaku. Nah, selanjutnya, sepanjang tahun 2020, divisi CISO melakukan beberapa inisiatif antara lain. Yang pertama yaitu melaksanakan 2 kali IT Commit termasuk rapat direksi untuk membahas isu strategis terkait keamanan data atau informasi dan manajemen data di Bank Mandiri. Yang kedua yaitu melaksanakan 96 kali training yang melibatkan 96% dari total pegawai divisi CISO dengan topik training antara lain terkait ISO 27001, manajemen keamanan informasi atau dalam tanda kurung CISM, CISSP, serta manajemen risiko keamanan informasi CRISC. Implementasinya training divisi CISO ini 2 kali lebih banyak dari target 45 kali training. Selanjutnya itu adalah rencana pengelolaan cyber security, IT privacy, dan data security. Bank Mandiri secara berkelanjutan melakukan pengelolaan risiko keamanan cyber pada aspek governance atau tata kelola dengan membangun 5 kapabilitas yaitu kebijakan data security, perlindungan data nasabah termasuk modifikasinya, audit yang termasuk internal dan eksternal, IT commit, serta kebijakan awareness data security. Bank Mandiri juga secara berkelanjutan melakukan pengelolaan risiko keamanan cyber pada aspek operasional dengan membangun 4 kapabilitas yaitu penanganan data security, jaringan pengolahan data, audit manajemen untuk informasi security, serta awareness informasi security ke pegawai dan pihak ketiga. Selain itu, Bank Mandiri juga akan melakukan secara berkelanjutan risiko keamanan cyber pada aspek protection dengan membangun 4 area kapabilitas yaitu data security, protection, user access management, operational risk management tools, dan risk assessment terhadap penyedia jasa TI. Yang sudah ada pilar 3, sustainability, CSR, dan financial inclusion. Inisiatif 8. Inisiatif pemberdayaan calon pengusaha muda dan pengusaha muda melalui Wirausaha Muda Mandiri atau WMM. Latar belakang dari program WMM sendiri yaitu bertujuan untuk membangun dan menciptakan bibit-bibit wirausaha muda Indonesia yang tangguh dan profesional, terutama di kalangan mahasiswa, sehingga mahasiswa setelah lulus diharapkan bukan hanya menjadi pencari kerja, namun mampu menciptakan lapangan kerja dengan aktivitas usaha yang berkelanjutan dan dampak langsung kepada masyarakat sekitar. Yaitu yang selanjutnya yaitu rencana pemberdayaan pengusaha melalui Wirausaha Muda Mandiri. Melakukan pelatihan minimal 20 kali di tahun 2021 dan pembinaan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas calon pengusaha muda pemenang WMM. Yang kedua yaitu mendorong calon pengusaha tampil di ajang kompetisi nasional sebagai peserta pendaftar WMM melibatkan hingga 3.000 peserta entrepreneur. Yang ketiga yaitu melaksanakan awarding ke 30 finalis WMM untuk kategori business plan dan business existing di 5 bidang usaha dan mempublikasikannya di channel milenial. Inisiatif 9. Inisiatif pemberdayaan UMKM melalui program mandiri Rumah Kreatif BUMN atau Rumah BUMN.
Latar belakang terjadinya Mandiri Rumah Kreatif BUMN yaitu merupakan langkah Bank Mandiri untuk mendukung kolaborasi BUMN dalam membentuk digital ekonomi ekosistem melalui pembinaan peningkatan kapasitas dan kapabilitas bagi startup bisnis atau usaha kecil menengah UKM. Nah, Mandiri dan Bank Mandiri sejak tahun 2017 telah mendirikan 46 titik Mandiri RKB yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Seperti contohnya ada yang di sebelah kanan ini, adalah sebuah footage dari atau gambar lokasi dari zona rumah BUMN. Selanjutnya itu rencana pemberdayaan UMKM melalui Mandiri Rumah Kreatif BUMN. Melakukan pembinaan kepada UMKM mitra binaan Bank Mandiri dengan fokus pada sektor fashion, boga, dan kerajinan. Pembinaan kepada mitra binaan mengcover 3 aspek yaitu go modern, go digital, go online. Seperti pelatihan digital marketing, pelatihan desain produk, pelatihan desain produk, pelatihan pengelola keuangan, pelatihan digipreneur, dan pelatihan copywriting. Nah, untuk kemodernan sendiri, yaitu ada desain kemasan, standarisasi PART, manajemen kas, strategi pemasaran, mengenal tren, identitas kain, analisis data dasar produksi. Untuk go digital yaitu ada pengenalan, yang kedua ada Bosch Phone fotografi, foto produk, sosial media marketing, digital apps, menggunakan aplikasi digital yang mendukung kelancaran operasional. Untuk go online yaitu ada listing di belanja.com, yang kedua menjadi UKM champion di inspirator bagi UKM lain, yang ketiga yaitu optimalisasi usaha online. Inisiatif 10 yaitu Financial Inclusion melalui branchless banking dan penyaluran KUM atau KUR, Ketahanan Pangan Nasional. Nah, karena untuk latar belakangnya sendiri yaitu memiliki komitmen mendorong financial inclusion melalui layanan branchless banking dan penyaluran KUM atau KUR, Ketahanan Pangan Nasional sebagai program unggulan kerja berkelanjutan ke segmen mikro. Layanan branchless banking merupakan kegiatan jasa layanan sistem pembayaran dan perbankan terbatas yang tidak dilakukan melalui kantor fisik bank, namun dengan jasa agen bank mandiri dan sarana teknologi. Aktivitas layanan keuangan Mandiri Agent diwujudkan berdasar tabungan simpanan Mandiri Makmur atau SIMAKMUR. Tabungan SIMAKMUR merupakan rekening simpanan dalam mata uang rupiah bagi perorangan yang belum pernah memiliki rekening di bank dan penyelenggaraannya dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan. Inisiatif 11 yaitu inisiatif Mandiri Sahabatku. Latar belakangnya terjadinya Mandiri Sahabatku yaitu bertujuan untuk mendorong keahlian dan kemampuan berwirausaha para pekerja imigran Indonesia atau PMI. Di luar negeri melalui program edukasi kewirausahaan, program ini telah dilakukan di Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia. Sebagai rangkaian program ini, Bank Mandiri juga mengadakan pelatihan dan magang melalui program Bapak Ibu Asuh yang meliputi usaha seperti otomotif, salon, bakso, mie ayam, dan keripik oleh-oleh. Dan selama pandemi ini di tahun 2020 ini, Mandiri Sahabatku menyesuaikan pembelajaran secara online melalui media kelas, webinar, ataupun live dan Google. Nah, ini adalah contoh tahapan program Mandiri Sahabatku di Indonesia, yaitu ada pra. Sebelumnya, kita mulai dari pra atau keberangkatan, yaitu dengan pembinaan bersama dengan BNP 2 TKI atau Bank Indonesia berupa pelatihan keuangan, pembukaan rekening tabungan. Yang kedua yaitu training atau kelas seminar. Yang pelatihan wirausaha melibatkan pihak ketiga dengan kurikulum, entrepreneur atau peluang usaha, perencanaan atau pengelolaan keuangan, dan ketiga yaitu kredit mikro. Yang selanjutnya yaitu Bapak Asuh atau magang. Yang pembinaannya praktek langsung menjadi pengusaha sukses seperti Astra Honda Motor yang dalam lingkup bengkel, yaitu ada Mandiri Amal Insani atau keluar peternakan pertanian, ada rumah BUMN, ada Mandiri Agent. Nah, sekian dari saya, mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang pas di para pendengar. Saya mohon maafkan. Saya mohon minta maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.